Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neni Muriati MPD serta teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran diskusi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Erinda Wahyu Fiosa, Dewi Mawar Astuti, dan Puja Nupri Supana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mawar Astuti, NPM A1D01910. Saya di sini sebagai penyaji pertama akan menyampaikan mengenai pengertian dari metode pembelajaran diskusi serta jenis-jenis dari metode pembelajaran diskusi. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari metode pembelajaran diskusi, yaitu suatu cara penyampaian bahan pengajaran di mana pengajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari diskusi. Yang pertama yaitu diskusi kelompok besar, di mana diskusi kelompok besar ini dilakukan dengan memandang kelas sebagai suatu kelompok dan pemimpinnya yaitu seorang guru. Yang kedua yaitu diskusi kelompok kecil, di mana di dalam kelas ini dibagi menjadi 4-5 orang setiap kelompoknya. Yang ketiga yaitu diskusi panel, yang berfungsi untuk mempertahankan keuntungan diskusi kelompok dengan situasi peserta yang besar, di mana ukuran kelompok tidak memungkinkan partisipasi kelompok secara mutlak. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok, di mana di dalam suatu kelas itu dibagi menjadi kelompok yang terdiri atas 3-6 orang, di mana masing-masing kelompok itu akan diberi problem oleh guru dan diminta untuk mencari penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu brainstorming group, di mana kelompok itu menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. Selanjutnya yaitu simposium. Beberapa orang akan membahas tentang aspek dari suatu subjek tertentu dan membacanya di muka umum, di muka peserta simposium secara singkat, kurang lebih 5-20 menit. Selanjutnya yaitu informal debate. Kelas itu dibagi menjadi 2 tim yang sama besarnya dan mendiskusikan suatu objek yang cocok untuk diperdebatkan. Selanjutnya yaitu kolokium, di mana seseorang atau beberapa orang itu menjadi sumber menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Selanjutnya yaitu yang terakhir flow, di mana beberapa orang peserta dipimpin oleh seorang ketua mengadakan suatu diskusi untuk mengambil suatu keputusan, di mana tempat duduknya itu diatur setengah lingkaran dengan 2 atau 3 kursi kosong menghadap peserta diskusi. Kelompok pendengar duduk mengelilingi kelompok diskusi seolah-olah melihat iklan yang berada di mangkuk. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Erinda Wahyu Fiosa, NPM A1D0191002. Di sini saya akan melanjutkan penyaji dari penyaji pertama, yaitu hal-hal yang diterapkan dalam metode diskusi serta langkah penggunaan metode diskusi, yaitu pembelajaran diskusi diterapkan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu mendorong siswa berpikir kritis. Yang kedua, mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas. Yang ketiga, mendorong siswa menyumbangkan pikirannya untuk memecahkan masalah bersama. Yang keempat, mengambil suatu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah bersama berdasarkan pertimbangan secara sesama. Baiklah, yang kedua yaitu langkah penggunaan metode diskusi. Langkah penggunaan metode diskusi ini ada 5. Yang pertama yaitu guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan berikan pengarahan sepenuhnya mengenai cara-cara pemecahannya. Yang kedua yaitu dengan pimpinan guru, para siswa dapat membentuk kelompok-kelompok diskusi, memilih pimpinan diskusi, mengatur tempat duduk, ruang, sarana, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu siswa berdiskusi dalam kelompok masing-masing,
Sedangkan guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya untuk memberikan dorongan kepada siswa agar berpartisipasi lebih aktif dan dapat mendapatkan hasil yang sangat memuaskan serta menjaga ketertiban. Yang keempat, kemudian setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Yang kelima, akhirnya siswa dapat mencatat hasil diskusi dan guru mengumpulkan melaporkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Itulah penyajian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Pujana Prispana dengan NPM 1 D019022 akan memberikan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem diskusi. Nah, kelebihan dari sistem diskusi itu sendiri, yang pertama adalah dapat membantu siswa terbiasa mendengarkan pendapat dari orang lain, sehingga bisa membuat mereka lebih toleransi terhadap orang lain dan bisa membantu dalam memecahkan masalah. Yang kedua adalah dapat membantu siswa untuk menjelaskan pendapat mereka secara lebih terkonstruktif lagi, sehingga masalah dapat terpecahkan dengan lebih mudah lagi. Yang ketiga adalah memberitahu siswa bahwa masalah tidak hanya perlu diselesaikan hanya dengan satu cara saja, melainkan masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara atau bisa diselesaikan dari berbagai arah. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari sistem diskusi. Sistem diskusi itu sendiri hanya bisa dilakukan untuk orang-orang dalam jumlah yang sedikit atau tidak bisa dalam jumlah besar, sehingga diskusi itu sendiri tidak bisa dilakukan dalam satu kegiatan di mana dilakukan untuk orang banyak, melainkan hanya untuk orang-orang yang sedikit sehingga diskusi bisa terlaksana dengan lebih baik. Yang kedua adalah diskusi hanya bisa dilakukan dengan informasi yang sedikit atau dengan informasi yang terbatas. Mereka tidak bisa mendiskusikan sesuatu dalam hal yang sangat-sangat luas. Mereka hanya bisa melakukan diskusi hanya untuk informasi yang sedikit itu saja. Yang selanjutnya adalah diskusi biasanya hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Sehingga untuk peserta didik adapun siswa yang kurang suka berbicara atau malu, mereka tidak akan bisa melakukan sistem diskusi ini dengan cara baik atau tidak bisa memanfaatkan sistem diskusi ini karena mereka pada umumnya tidak mau berbicara dengan orang lain. Baiklah, itu saja materi saya tentang kelebihan dan kekurangan dari diskusi, dan semoga kalian bisa mengerti materi-materi tentang sistem diskusi yang telah kelompok kami bagi.